Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di marketing project. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang stakeholders ya. Jadi di sesi yang sebelumnya kita juga udah bahas sebenarnya tentang stakeholder ini. Cuman ini adalah lanjutannya gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya di pertemuan yang sebelumnya kita membahas stakeholder itu tentang identifikasi stakeholdernya, kemudian tipe-tipenya apa aja, kemudian kita juga mengkategorisasikan juga kita mengakses prioritasnya. Jadi kita emang udah mengukur prioritasnya mana stakeholder yang kira akan mendapatkan prioritas, baik itu dari perhatian dari kita, attention atau mungkin resources dari kita juga ya. Nah kemudian hari ini kita akan lanjutkan dengan um, pengenalan terhadap stakeholders group dan komunikasi untuk menyampaikan informasi atau bertukar informasi dengan para stakeholder ini. Ya, oke, sekali lagi jangan lupa untuk mahasiswa UNS untuk melakukan presensi giveaway, dan kalau ada pertanyaan silakan langsung di komen atau di grup WhatsApp ya. Kita balik sejenak dari pertemuan yang lalu, kita akan membahas tentang stakeholder dalam sebuah perusahaan gitu ya. Jadi kalau dari definisinya adalah baik itu individu ataupun kelompok orang ataupun organisasi, badan hukum dan lain sebagainya yang memiliki pengaruh atau yang dipengaruhi atau mereka ngerasa dapat pengaruh dari suatu project yang dijalankan dalam sebuah perusahaan. Oke, jadi cukup luas memang cakupan dari stakeholders ini. Nah di sini kita lihat kelihatan banget luasnya dari yang tengah the firm, kemudian di ring satu itu ada primary stakeholders, ya, yang ada di situ employees, customers itu yang paling jelas banget biasanya sama suppliers atau vendors. Kemudian yang di ring 2-nya kita juga lihat di situ ada competitors, government dan lain sebagainya. Dan kita juga sudah mengkategorisasikan stakeholder ini dengan SE matrix ya. Dan SE matrix ini kita bisa memilah-milah dari masing-masing stakeholder itu posisinya saat ini seperti apa dan yang kita inginkan itu seperti apa, di mana gitu ya. Jadi kalau di sini bisa dilihat di huruf C itu yang current state yang untuk saat ini, kemudian yang di desired state itu yang dipengen gitu ya. Harapannya sebenarnya di sini memang semuanya akan menuju atau kondisi sekarang itu memang sebisa mungkin sedekat mungkin dengan desired state, tapi itu kan tergantung dengan kondisi yang ada di lapangan ya. Jadi ini berfungsi untuk memetakan seberapa jauh sebenarnya, seberapa jauh antara gapnya antara current state dengan desired state gitu. Sehingga kalau misalnya memang jauh gapnya, maka memang effort kita ke situ akan lebih besar gitu ya. Jadi effort kita untuk menjadikan stakeholder ini pada kondisi atau pada posisi di mana kita pengen mereka berada di situ, itu butuh usaha yang lebih gitu. Cuman nanti harus dipertimbangkan dengan prioritas dari masing-masing stakeholder yang akan kita bahas di slide berikutnya ya. Ini cuma contohnya, jadi stakeholder A itu unaware, artinya dia nggak ngerti apa-apa mungkin, ataupun mungkin dia ngerti dan nggak peduli. Tapi sebenarnya yang kita pengen dia adalah di bagian yang sportif ya, dia yang mendukung project kita gitu. Contohnya kalau misalnya ada manajer gitu ya, manajer yang mungkin di luar manajer pemasaran, dia masih belum aware, kita pengen nanti dia support project kita, ya maka memang pasti akan ada effort yang harus kita taruh di sana ya. Kemudian di sini juga ada stakeholder B itu yang posisinya sekarang netral gitu ya, ya ayo, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian untuk di side state-nya kita set di sportif, dan yang terakhir ini yang udah pas gitu ya, udah pas antara di side-nya dengan current state-nya udah sama. Artinya di sini kita nggak perlu banyak effort untuk apa ya, untuk menjadikan stakeholder C ini di posisi tertentu karena memang dia udah seperti yang kita pengen. Kita pengen misalnya manajer tadi itu sportif gitu ya, manajer ini harus sportif. Misalnya kita ngomong tentang nanti proyeknya adalah cutting operational cost gitu ya, berarti kita harus sinergi sama manajer di bagian produksi gitu kan ya. Jadi kita pengen manajer produksi ini nanti juga support ini kita ya, project kita. Nah kemudian ternyata memang dia punya interest yang sama, iya cost emang harus kita tekan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gampang kita nanti komunikasi ke depan sudah nggak ada gap, berbeda dengan yang stakeholder A tadi. Kemudian yang ini power and trust matrix ya,
power and interest ini sebenarnya kita menimbang dari stakeholder tadi itu dia punya power seberapa gede dan interest seberapa gede gitu ya. Yang paling diharapkan memang uh, yang memiliki power yang besar dan interest yang besar itu memang harus kita benar-benar ini ya, harus kita maintain banget, kita deketin banget, kita taruh effort di sana yang lebih besar dan resources juga yang lebih besar mungkin ya. Kita memang benar-benar memperhatikan stakeholder yang ada di warna biru ini gitu ya. Sedangkan untuk yang lain-lain, terutama yang warna kuning itu minimum effort gitu ya. Bisa jadi memang dia nggak gitu ngaruh sebenarnya sama project kita gitu kan. Ya mungkin orangnya emang secara power nggak punya, secara interest juga minim di project kita. Jadi udahlah nggak begitu perlu diperhatikan gitu, nggak masalah. Jadi kira-kira seperti itu dari pertemuan yang minggu lalu. Untuk sesi kali ini kita akan membahas yang di bagian pertama ada namanya stakeholder group ya. Stakeholder group ini apa sebenarnya perbedaannya dengan kategorisasi gitu ya. Nah, kalau kategorisasi tadi kita mudah menggunakan SE matrix itu kita menggolong-golongkan berdasarkan state of interest dia ya. Jadi interest dia di mana sekarang dia berada itu. Dia udah ada di desired state tadi atau current state. Sedangkan kalau stakeholder group ini sebenarnya lebih merujuk ke yang bagian depan. Itu siapa aja yang kita anggap sebagai stakeholder dalam sebuah project gitu ya. Jadi kalau dibagi-bagi, kalau dari yang penjelasan di minggu lalu, itu kan ada ring 1, ada ring 2 gitu ya. Nah, kalau di sini lebih ke bagian siapa sebenarnya stakeholder tersebut dalam sebuah perusahaan gitu ya. Jadi kalau di sini yang dilihat nggak seberapa strong lagi, nggak cuma terkait seberapa strong di dalam sebuah perusahaan, tapi posisi secara organisasional di dalam sebuah perusahaan atau bahkan di luar perusahaan gitu ya. Yang pertama adalah project team members gitu ya. Jelas kalau project team members ini dari kata-katanya, dari artinya secara harfiah itu udah langsung kelihatan ya, kita project team members itu adalah orang-orang yang memang involved, orang-orang yang memang benar-benar terlibat dalam sebuah project gitu ya, secara aktif. Jadi emang benar-benar orang itu udah ada di sebuah projectnya. Jadi kalau misalnya kita, misalnya saya berlima dengan beberapa dari kalian, misalnya kita ada di suatu project, ya itu project team membersnya gitu kan. Mungkin saya sebagai project manajernya dan beberapa dari kalian anggotanya yang dibagi bagian yang spesifik lagi gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi kita adalah project team members gitu ya. Nah, project team members ini memang seperti tadi saya sebut, memang terlibat langsung dengan proses yang ada di sebuah project gitu ya. Dari mulai yang awal banget initiating, kemudian planning, executing, monitoring and controlling, dan juga closing gitu. Bisa jadi kalau seperti project manager itu memang sudah involved dari bagian yang depan banget ya, initiating sampai dengan closing gitu. Bisa jadi nanti ada beberapa anggota dari tim ini yang memang baru involved nanti di tengah gitu ya. Jadi misalnya contoh yang menginitiate sebuah project gitu ya, misalnya project brand awareness gitu ya, kita pengen branding, create branding tertentu untuk produk baru kita misalnya. Nah itu yang punya ide misalnya saya punya ide dengan mungkin dengan dua orang yang lain gitu, misalnya dengan manajer pemasaran kayak atau dengan staff yang lain gitu kan. Kita punya ide untuk initiate itu. Jadi yang initiate memang baru 3 orang ini. Nah nanti ketika udah direncanakan, kita udah mulai nyusun siapa aja nanti yang bakal terlibat di sini gitu kan. Dari tim kita itu butuh berapa orang kira-kira dan siapa aja kira-kira yang bakal ada di situ gitu. Dan nanti mereka baru terlibat di ini ya, di fase yang kedua, di planning atau mungkin di executing bahkan gitu ya. Jadi bisa jadi mereka nggak dari awal terlibat gitu. Sama ketika di controlling mungkin juga kita nggak butuh orang yang terlalu banyak, hanya berapa aja nanti yang mungkin tetap eksis ngerjain sampai di monitoring and controlling dan closing gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi ini penjelasannya team members. Jadi kalau di initiating itu ngedraft inisiatif-inisiatifnya gitu kan, dokumen-dokumennya nyiapin, kemudian ketika di planning nyiapin timeline, budget, kemudian milestone, target, objektif dan lain-lain sebagainya. Kemudian di executing itu manage stakeholders ya, manage stakeholders nanti seperti yang kita pelajari di sini ya, berhubungan dengan stakeholder-stakeholder yang lain. Kemudian initiate change request kalau misalnya ada permintaan perubahan,
kemudian juga overall support for project execution ya. Artinya sebenarnya apa yang udah direncanakan ketika dieksekusi ya, maka udah semuanya menjalankan sesuai posisinya masing-masing ya, sesuai fungsinya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah monitoring dan controlling. Jadi kalau misalnya di sini ada ini ya, memonitoring ya, fungsinya monitoring bisa jadi di dalam sebuah tim itu, bisa jadi di luar tim gitu ya. Bisa jadi emang seorang manajer nanti yang langsung memonitor proyeknya secara langsung. Bisa jadi ada internal controlling dari tim itu sendiri. Kemudian terakhir closing, itu team members may help capture lesson learned, close out vendor contracts, and assist with team collaborations gitu ya. Jadi collaboration ini tambahan sih ya, nggak harus ada di sebuah project gitu kan ya. Cuma kalau sukses mungkin biasanya memang ada celebration. Cuman secara umum ketika project itu udah selesai ya kita close. Apa aja nih yang bisa dievaluasi dan segala macam gitu ya. Oke, berikutnya siapa aja sih yang di sebuah perusahaan yang kemungkinan bisa terlibat di sebuah project tim ini ya. Jadi di sebuah project team itu bisa jadi di sini ya, bisa dilihat di bawah, bisa ada mungkin full time employee gitu ya, full time employee, kemudian part time employee juga bisa. Kemudian ada mungkin beberapa orang yang sifatnya ad hoc gitu ya. Ad hoc itu ada dapat tugas tambahan gitu. Hubungannya sama yang kedua, itu dedicated to the project or borrowed from the regular jobs gitu ya. Jadi emang di luar kerjaan rutin yang udah mereka lakukan gitu. Jadi emang project sampingan gitu ya. Sebenarnya bukan sampingan ya, ini kerjaan tambahan di luar kerjaan rutin yang sudah biasa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah employed by the same organization as the project manager gitu ya. Jadi mungkin ada yang memang di beberapa posisi nanti bisa diangkat sebagai project manager karena memang konteks dari projectnya sesuai dengan posisi dia berada gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya dia job title-nya apa ya namanya, nama kerjaannya dia, nama posisinya dia, nama jabatannya dia itu sebenarnya bukan project manager biasanya, tapi untuk case tertentu dia bisa dianggap sebagai project manager gitu ya. Kemudian subject matter expert or generalist ya. Expert ini nanti berarti orang yang dari luar juga bisa gitu kan, orang yang dari luar yang kita masukkan sebagai team members gitu ya. Kita narik, oh kayaknya ada deh, saya kenal sama di sana itu ada ini pak ini yang ahli gitu, udah kita ajak bapak ini masuk ke dalam tim kita. Gimana pak, kita untuk bikin ini segala macam, kita jelasin briefnya seperti apa kayak gitu. Dan yang terakhir ada project customers or sponsors ya. Jadi mereka memang bisa jadi orang yang ada di dalam tim gitu ya. Ini nanti seperti customer itu akan muncul di 3 bagian ya. Jadi yang pertama kita kan ini bahas project team members, dan nanti akan ada dua bagian yang lain. Customer ini muncul di 3 bagian itu gitu. Karena customer ini tergantung ya. Jadi customer ini tergantung dengan sebenarnya project apa yang lagi kita jalanin. Biasanya kalau di project yang B2B, project collaboration gitu ya, itu memang customernya itu biasa involvementnya banyak gitu. Baik involvement yang mungkin dari keseluruhan proses ini, dari mulai initiating sampai closing tadi, bisa juga memang yang masuk secara aktif menjadi bagian dari suatu project gitu ya. Ini tergantung dari projectnya sendiri, tergantung dari jenis produknya apa dan scope-nya seperti apa, keterlibatan dari customer-nya jadinya seperti apa juga gitu ya. Jadi ini yang pertama, project team members. Kemudian yang kedua ada namanya executive stakeholders gitu ya. Executive stakeholders udah jelas juga ya kalau namanya, orang-orang eksekutif ini orang-orang yang di jabatan tertentu ya, yang memiliki power, kemudian memiliki apa ya, memiliki otoritas, jadi memiliki kekuasaan yang memang bisa untuk nentuin seperti kita disetujui budget kita berapa, timelinenya disetujui atau enggak dan segala macam. Jadi mereka yang memiliki otoritas untuk nyetujuin atau enggak, atau untuk memberhentikan justru gitu ya, untuk nge-cut project yang lagi kita lakukan. Jadi executive stakeholders kita yang pertama adalah customer ya. Customer di sini tadi seperti saya sebut dia itu muncul di 3 bagian stakeholders ya. Di sini seperti tadi saya sebut juga, kalau misalnya customer itu emang involved di suatu project gitu ya. Jadi suatu project memang dia involvementnya tinggi. Jadi dia bisa aja bergabung di apa ya, ketika misalnya proses initiate gitu ya. Ketika initiate project memang dari awal kita udah ngobrol sama dia gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya di sini ada yang namanya
customer juga. Kemudian yang kedua ada executive sponsor. Executive sponsor ini adalah orang-orang yang emang dukung banget, orang-orang eksekutif yang emang dukung banget, yang memang jadi orang yang suportif atau mungkin orang yang ngelit ya, orang yang ngelit dari suatu project yang ada di sebuah perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah initiate dari awal, kemudian kita udah engage juga sama manajer tertentu yang dia punya kewenangan untuk memutuskan segala macam, atau mungkin bahkan dengan direktur gitu ya, direktur pemasaran dan lain sebagainya, maka itu yang kita sebut dengan executive sponsors gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah executive council. Executive council ini biasanya orang yang terlibat cuman memang dalam hal pengawasan dan evaluasi biasanya yang ada di dalam situ, dan biasanya memang mereka ini mewakili dari bagian-bagian yang memiliki yang mendapat impact dari project tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya sebut contohnya, kalau misalnya kita dengan bagian produksi gitu ya, maka orang-orang di bagian produksi sana, lead-nya mereka, orang-orang eksekutif di sana juga kemungkinan akan mengevaluasi dari proyek yang akan kita lakukan gitu ya. Itu yang kita sebut dengan executive council. Dan yang terakhir adalah supplemental eksekutif ya. Supplemental eksekutif ini siapa aja sebenarnya yang eksekutif, siapa aja yang bisa jadi mereka masuk ke proses apa ya, ke proses dari yang tadi ya, proses sebuah project gitu ya. Dari misalnya mereka baru masuk di tengah-tengah sebagai executive council atau dan lain sebagainya. Jadi memang supplemental eksekutif ini nggak selalu ada gitu ya. Oke, itu tentang executive stakeholders ya. Kemudian yang terakhir, ini dari grup stakeholders yang ketiga adalah other stakeholders ya. Ini sebenarnya lain-lain dan di luar dari organisasi. Kalau yang dua tadi itu ada di dalam organisasi, yang project team sama yang eksekutif itu ada di dalam tim. Project team itu di kecilnya, di tim yang kecilnya. Kemudian kalau eksekutif itu ada di ranah yang lebih luas karena mereka ada di posisi yang tinggi ya, di lead. Kemudian kalau other stakeholders ini itu adalah orang-orang yang ada atau pihak-pihak yang ada di luar perusahaan atau luar tim gitu ya. Jadi siapa aja mereka? Yang pertama adalah external stakeholders gitu ya. External stakeholders ini siapa aja? Bisa siapa aja gitu ya. Jadi di sini ada vendors, misalnya ada consultants, government regulators, trade unions, association, dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat kalau di sini ini nggak langsung dibagi seperti yang pembagian ketika di pertama ya, ketika dibagi menjadi ring 1, ring 2, primary stakeholders, dan secondary stakeholders. Di sini dibaginya berdasarkan posisinya mereka di terhadap perusahaan gitu. Jadi di sini sekedar disebut mereka adalah eksternal gitu ya. Ya vendor itu emang eksternal, consultant eksternal, government regulators itu eksternal juga. Apakah mereka ini cukup impactful sehingga mereka tergolong dari ring 1? Bisa jadi. Kalau vendors di sini atau suppliers itu mereka masuknya di ring 1 gitu ya. Sekali lagi ini adalah posisi mereka dari sebuah perusahaan yang nggak menunjukkan kuat atau enggaknya gitu ya, cuman menunjukkan posisi mereka secara organisasi aja. Jadi di situ ada selebritis juga ya. Selebritis ini mungkin kalau ada hubungannya dengan project-project yang melibatkan selebriti gitu ya. Kalau misalnya mereka yang sebagai sekedar bintang iklan atau yang seperti itu ya. Berbeda kalau misalnya konteksnya mereka adalah influencer yang mungkin memang kita sewa untuk bisa mempromosikan produk kita secara langsung, dan mereka harus engage di proses project ini biasanya gitu ya. Jadi mereka nggak sekedar cukup ngerti briefnya langsung tinggal ngelakuin, tinggal ngomong dan segala macam, tinggal iklanin, hey ini aku ada produk ini segala macam. Nggak seperti itu, tapi memang co-create ya, dari awal tuh co-create project yang seperti itu. Maka selebritis yang seperti ini masuk di bagian yang bisa jadi di bagian yang awal tadi ya, yang tim ya. Jadi kayak gitu. Kemudian yang nomor 2 ini ada stakeholder subject to change ya. Ini sebenarnya adalah pihak-pihak yang secara nggak langsung biasanya itu terpengaruh oleh adanya project yang kita lakukan gitu ya. Jadi kalau di project marketing yang nomor 2 ini jarang sih ya ada hubungannya sama penambahan pekerjaan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu jarang gitu ya. Kemungkinan adanya members of the community impacted by the project itu mungkin ya. Jadi kalau misalnya project kita kayak misalnya project-project
tertentu yang ada hubungannya dengan branding dan ada hubungannya dengan community, misalnya CSR dan segala macam, ya kemungkinan akan ada impact-nya ke stakeholders yang nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga, sebutnya phantom stakeholders ya di sini ya. Sama Ruder disebutnya phantom stakeholders. Itu sebenarnya siapa aja? Yang saat ini memang masih belum teridentifikasi sebagai stakeholder ya. Jadi mungkin baru nanti ketemu dan akhirnya terlibat juga sebagai stakeholder. Jadi itu tadi overall ya tentang stakeholders group. Gampang banget sih, ini gampang banget dipahami. Sekali lagi stakeholders group menurut Ruder di sini itu lebih merujuk kepada posisi dari sebuah organisasi ya, posisi di sebuah organisasi, internal dan eksternal. Nomor 1 dan nomor 2 tadi, team members, kemudian eksekutif itu ada di internal, kemudian yang di sini ada eksternal ya, di other stakeholders ini. Jadi kira-kira itu tentang stakeholder group. Kita lanjutkan dengan komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi ini tentu ini bagian dari komunikasi bisnis ya. Tentu ini nyambungnya juga ke komunikasi bisnis. Hanya saja, kenapa di sini kita juga pelajari sekilas di sini tentang komunikasi? Karena tadi kita udah belajar tentang mengenali siapa aja stakeholdernya. Kemudian mereka masuk di grup mana. Kemudian mereka masuk kategorinya itu seberapa interest dengan project ini gitu. Sepenting apa mereka untuk engage di project kita. Kemudian juga kita juga udah nentuin prioritas kita terhadap mereka itu seperti apa. Apakah prioritasnya tinggi, mereka harus kita benar-benar kita maintain atau enggak gitu ya. Jadi kita udah nentuin itu semuanya gitu kan. Nah, ketika di eksekusinya, ketika kita berhubungan dengan mereka pasti komunikasi kita perlukan gitu kan ya. Jadi untuk kita bisa menyampaikan atau saling bertukar informasi antar stakeholder yang ada di dalam sini, penting bagi kita untuk ngerti komunikasi yang seperti apa juga yang harus kita pakai gitu kan ya. Jadi karena jenis komunikasi juga ada beberapa, maka kita nggak boleh serampangan ya, nggak boleh asal-asalan dalam menentukan jenis komunikasi apa yang kita pakai. Kalau misalnya itu penting, urgent, dan perlu detail, maka memang ada jenis komunikasi tertentu yang bisa kita pilih, yaitu komunikasi verbal mungkin, atau bertemu langsung, dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya sekedar misalnya nulis memo atau nulis email gitu ya. Kurang cukup untuk bisa memberikan informasi yang tadi disyaratkan tuh ya, yang detail, yang yang harus cepat, yang urgent dan segala macam. Sebaliknya juga, kalau misalnya kita berhadapan dengan stakeholder yang nggak jadi prioritas kita, kemudian case-nya juga nggak urgent dan segala macam, itu hanya informasi biasa aja, maka juga nggak perlu juga bagi kita untuk menghabiskan resource kita dalam hal waktu terutama ya, itu untuk menyampaikan sesuatu ke pihak lain gitu ya. Bisa jadi email saja cukup gitu, bisa jadi WhatsApp saja cukup gitu ya. Bisa jadi ngomong di grup WhatsApp itu udah cukup gitu ya. Jadi kita harus bisa memilah-milah itu dengan baik. Makanya kita harus ngerti tentang stakeholder communications ini. Yang pertama kita harus ngerti dulu yang namanya communication channels ya. Jadi kanal komunikasinya itu ada apa aja. Di sini ada 5, dibagi menjadi 5: verbal, non-verbal, written, visual, sama kinesthetic ya. Jadi bedanya apa aja sih? Kalau verbal non-verbal itu udah jelas lah ya. Kalau verbal itu berarti lebih ke kata-kata, lebih ngomong gini ya. Seperti yang saya lakukan ini adalah komunikasi verbal sebenarnya. Kemudian juga non-verbalnya juga saya lakukan gitu. Saya lakukan di sini ya, di pojok kanan bawah ini kan ada gambar saya gitu ya. Jadi mimik saya, kemudian ekspresi saya itu kelihatan gitu ya. Jadi dengan seperti ini informasi itu bisa lebih rich ya, lebih robust ya. Jadi informasi yang kalian dapatkan dari sekedar misalnya gambar saya ini saya ilangin gitu ya. Jadi misalnya nggak ada wajah saya ini, maka kalian seperti dengerin radio gitu ya. Bayangin kira-kira Pak Medan ini jelasnya sambil ngapain gitu ya, atau mungkin seberapa penting gitu kan ya, atau mungkin gestur saya yang saya juga mungkin pakai gestur beberapa kali dengan tangan dan lain sebagainya, itu juga nggak ketahuan gitu. Padahal itu jadi informasi tambahan, disadari atau enggak, itu yang bisa mensupport informasi yang saya sampaikan gitu ya. Jadi seperti gestur wajah saya yang saya pengen nekanin sesuatu itu
wajah saya serius dan lain sebagainya, itu penting di sini ya. Kemudian yang tiga, written ya. Written itu kalau misalnya saya misalnya cuma sekedar nulis, misalnya nulis email ke kalian atau nulis WhatsApp kalian, itu masuk written ya. Dan visual itu di sini juga, visual itu adalah PowerPoint-nya ya. Jadi PowerPoint-nya di sini itu adalah visualnya. Jadi kalau misalnya saya di sini cuma ngomong ke kalian, nggak pakai visual mungkin ya, sama sekali nggak pakai visual. Let's say kayak gini. Nah, saya cuma ngomong aja gitu ya. Mungkin video saya bisa di full screen gitu ya. Saya cuma ngomong aja gitu. Kalian juga nanti gambarannya akan nggak dapet secara utuh ya. Karena ada kecenderungan buat kita itu memang lebih menyukai visual, dan kita udah bisa nangkap banyak hal dari sekedar ngelihat satu halaman ini aja gitu ya. Jadi ketika halaman ini saya buka, langsung ada verbal, non-verbal, written, visual, kinesthetic. Oke, berarti communication channels itu ada 5. Dibandingkan kalau saya misalnya nutup ini, saya nggak view ini, dan saya ngomong ke kalian, di sini ada 5. 5 itu apa aja? Kalian nggak ngerti posisinya kayak gimana juga, dan lain sebagainya. Jadi dengan visualisasi itu bakal bantu banget untuk menyampaikan informasi ya. Apalagi sekarang zamannya komunikasi dan big data segala macam, data visualization gitu ya. Jadi data-data yang ada itu divisualisasikan dalam bentuk yang menarik, jadinya orang bisa gampang nangkepnya dan seneng bacanya gitu ya. Itu yang penting. Kemudian yang terakhir adalah kinestetik. Kinestetik itu lebih ke training gitu ya, lebih ke teladan gitu ya, lebih ke nyontohin sesuatu untuk agar orang lain bisa ngelakuin sesuatu itu juga gitu ya. Jadi itu kira-kira untuk kanal komunikasinya. Kemudian bagaimana dengan tadi ya, kalau saya kan ngomong tentang seberapa kuat atau nggak kuatnya jenis komunikasi yang kita pilih gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya pilih komunikasi, misalnya saya delivery materi ini melalui voice aja gitu ya, melalui voice note, mungkin saya delivery voice note selama 30 menit melalui voice note yang saya kirim melalui WhatsApp, kalian bakal lebih nggak nyaman belajarnya pasti ya. Jadi dengerin voice note itu kan nggak ada gambarnya, nggak ada orang yang ngomong juga kayak gimana, bisa jadi yang ngomong memang sambil tiduran gitu ya, dan segala macam. Jadi kalian juga pasti nangkep informasinya juga setengah-setengah gitu ya. Jadi nangkep informasinya nggak akan se-strong kalau misalnya kita nyampein dengan seperti ini gitu ya. Dan yang kita lakukan seperti ini pun sebenarnya masih belum pada level yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi adalah memang kita adalah bertatap muka ya di kelas ya. Karena itu kalau ditinjau dari sini, memang di continuum ini kalau bertemu langsung dan kita melakukan komunikasi secara langsung, itu memiliki degree yang paling tinggi ya, derajat yang paling strong dari komunikasi yang kita lakukan. Cuman memang karena kendala kendala adanya pandemi, memang kita nggak melakukan itu. Dan saya harap juga semua juga pasti berharap ini bisa mengganti pertemuan di kelas dengan efektivitas yang tidak terlalu jauh gapnya dengan pertemuan langsung. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di sini ada namanya continuum of communication robustness ya. Jadi ini semakin ke kanan itu semakin kuat ya, semakin strong, semakin rich, semakin banyak informasi itu yang bisa kita tangkap di rentang waktu yang sama ketika kita melakukan komunikasi. Gitu ya. Jadi di sini ada apa aja? Ini hanya contoh ya. Bakal banyak sebenarnya jenis-jenis komunikasi yang bisa kita lakukan. Ini hanya contoh di sini. Jadi kan ada email, ada SMS, ada WhatsApp dan segala macam. Jadi itu semuanya ada. Bisa kita tambahkan di sini gitu. Cuman ini hanya sebagai gambaran aja. Dari yang paling kiri itu adalah email gitu ya. Email atau mungkin surat biasa, surat resmi gitu ya. Email itu ada di paling kiri gitu ya. Kenapa email di sini ada yang di paling kiri gitu kan? Itu tadi ya. Ada beberapa hal informasi yang nggak akan bisa tersampaikan dengan lebih kompleks ketika kita menulis sebuah email gitu ya. Jadi misalnya kayak ekspresi nggak akan kelihatan di sana gitu. Ekspresi yang nulis ini marah kayak atau pengen negesin sesuatu kayak gitu kan, itu nggak jelas gitu ya. Mungkin kalau marah bisa pakai all caps gitu ya, huruf caps, huruf besar semuanya. Mungkin itu bisa gitu nunjukin wah orang ini pasti marah gitu, marah banget gitu ya. Cuman kita juga nggak tahu seberapa marah dan lain sebagainya, kita juga nggak tahu. Dan itu pun juga nggak mungkin kita lakukan di sebuah tim di dalam komunikasi email kita ya. Nggak mungkin kita hey you please confirm
the project dan lain-lain sebagainya bla 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 gitu ya. Jadi kita nggak mungkin melakukan seperti itu. Kita tetap pasti bahasa kita di email adalah bahasa resmi ya, bahasa resmi even itu di sebuah tim yang kecil. Kemudian phone call di situ secara intonasi udah ada gitu ya, karena itu emang komunikasinya komunikasi pakai suara udah ada intonasi udah kelihatan. Kemudian virtual meeting ini juga sama langsung dan pakai voice. Kalau di sini yang ini sebutin no video. Tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah kita masih pakai visualisasi ya seperti ini, tapi nggak ada videonya. Kemudian paling kanan, yang lebih kanannya lagi virtual meeting yang pakai video, kayak yang kita lakukan di Zoom. Dan yang lebih dimaksud di sini mungkin kalau misalnya semua bisa nunjukin videonya ya, karena sebenarnya komunikasi kan dua arah. Jadi kan feedback dari yang dengerin pun perlu dengerin gitu kan. Kalau misalnya kayak kuliah gitu ya, kalau kuliah saya ngajar misalnya video semuanya on, saya bisa melihat kalian lagi ngapain misalnya contohnya gitu kan. Jadi kalian lagi nggak semangat nih kayaknya dengerin kuliah saya gitu, mungkin bosan dan lain sebagainya, saya bisa nangkap itu sebagai feedback gitu ya. Oke, kalau nggak semangat berarti harus ada hal lain yang harus saya lakukan gitu ya. Dan sebaliknya juga gitu, kalau misalnya ngelihat kalian antusias banget, berarti pas, berarti yang saya sampaikan kemungkinan udah pas gitu ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah in-person meeting ya. Jadi emang ketemu langsung. Ketemu langsung itu emang paling paling strong gitu ya. Karena emang kita uh, lebih efisien dari waktu itu lebih efisien. Kalau kita bahasnya emang fokus ya. Jadi emang fokus ke konteksnya lebih efisien karena kita um, ngomong dalam waktu let's say 1 menit dengan bahasa yang lain dengan nulis WhatsApp mungkin dalam 1 menit akan berbeda. Kita juga ngerti bahwa kalau misalnya komunikasi yang nggak langsung seperti kayak misalnya WhatsApp gitu ya, email gitu, akan ada uh, ini ya lead time-nya ya, nunggu untuk dibales gitu ya. Berbeda kalau misalnya kita langsung tatap muka gitu ya. Kalau orang lagi mikir, ya kita ngerti kalau dia lagi mikir gitu kan, mikir oh sebentar Pak saya tak mikir dulu gitu. Diamnya mikir gitu. Berbeda kalau misalnya di WhatsApp gitu ya, dia nggak bales, nggak tahu bisa jadi dia lagi OTW, bisa jadi dia lagi ngapain, ngerjain hal yang lain, kita nggak ngerti itu. Jadi itu kira-kira yang kita pelajari hari ini tentang stakeholders groups dan communications ya. Jadi harapannya kita ngerti grup-grupnya tadi, kita bisa identifikasi, kita ngerti grupnya, kita bisa mengkategorisasikan, dan kita bisa ngerti prioritasnya mana. Dari situ nanti kita ngerti juga bagaimana caranya berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Dan pakai media yang apa aja gitu. Sekali lagi kayak tadi, kalau memang prioritas untuk seorang stakeholder atau mungkin sebuah stakeholder misalnya itu berupa organisasi, itu emang prioritasnya tinggi, ada di diagram yang paling kanan dan atas. Kemudian juga kemungkinan gapnya masih banyak ya tadi antara yang current state sama desired state. Kemungkinan effort yang kita harus curahkan buat stakeholder tersebut itu akan tinggi gitu ya. Artinya tinggi di sini termasuk dari konteks komunikasinya. Dari komunikasi kita juga harus bisa benar-benar meyakinkan stakeholder ini untuk bisa ngegeser interestnya dari yang current state tadi, misalnya dia belum aware gitu ya, unaware, ke yang desired state gitu ya, ke yang sportif misalnya. Kita pengen dia sportif, maka kita harus bisa meyakinkan ke dia gitu kan. Kalau misalnya kita pengen meyakinkan ke dia dengan cara yang paling meyakinkan, ya maka kita cari jenis komunikasi yang memang paling strong gitu ya. Ya kayak misalnya tadi kita presentasi ke dia gitu ya. Kita presentasi, kita datang langsung, kita meeting sama dia, kita presentasi apa yang kita propose gitu ya. Nah, kita propose seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau dia ada pertanyaan, kita langsung bisa respon saat itu juga dan lain sebagainya. Jadi kita memang berharap dia akan ada di side state dalam jangka waktu yang cepat gitu ya. Makanya resource dari kita juga lebih besar akhirnya di situ. Jadi itu bottom line-nya, silver lining-nya ya. Jadi saya harap kalian juga udah bisa nangkep itu. Kalau misalnya ada yang belum dipahami nanti bisa ditanyakan ya. Oke, thank you semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.